Bab 9. Kehidupan monoton sebagai pelayan. Dina sudah beberapa bulan bekerja di kantin Gedung Putih. Pekerjaannya sama setiap hari. Datang pagi, menyiapkan kopi, membersihkan meja, dan mendengar langkah-langkah tergesa para pejabat yang sibuk. Tapi semakin hari, rutinitas itu mulai terasa menghimpit. Suatu sore, Dina berdiri di depan mesin kopi sambil menunggu minuman pesanan seorang staf senior selesai dibuat. Di sekitarnya, suara gaduh para pegawai bercampur dengan deru mesin printer dari kejauhan. Dina memandangi cairan hitam yang mengalir perlahan ke cangkir, merasa kosong. "Hei, Dina! Jangan melamun! Kopi gua mana?" Suara Joko, rekan kerjanya yang selalu penuh canda, membuyarkan lamunannya. "Sebentar, Bang Joko. Mesin kopinya lambat, bukan gue," jawab Dina sambil tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan kejenuhannya. Joko menatapnya, lalu menyandarkan diri ke meja. "Lu kenapa sih? Akhir-akhir ini mukanya kayak kue basi. Nggak ada senyumnya sama sekali." Dina menghela napas lalu menaruh cangkir di depan Joko. "Bosan, Bang. Apa ya, rasanya aku nggak kemana-mana. Tiap hari begini terus. Kopi, teh, kopi lagi. Apa hidupku bakal begini aja?" Joko tertawa kecil. "Ya, namanya juga kerja. Semua orang bosan, Din. Tapi ya, daripada ngeluh, mending cari hiburan. Lu tahu nggak, di ruangan rapat lantai 3 ada pejabat yang kalau marah suaranya kayak kambing mengembik? Lucu banget, sumpah." Dina tak bisa menahan diri untuk tertawa kecil. "Bang Joko, kalau aku ikut-ikutan jadi orang yang cuma bikin bahan ketawa, aku nggak akan maju. Aku mau sesuatu yang lebih." Joko mengangkat bahu. "Ya, kalau mau lebih, lu harus berani ambil risiko. Tapi jangan lupa, Din, semua orang mulai dari bawah. Bahkan pejabat yang suaranya kayak kambing itu dulunya juga pelayan kayak kita." Malam harinya, Dina duduk di kamar kosnya yang sempit. Ia menatap tumpukan kertas bekas yang ia gunakan untuk mencatat apa saja yang ia dengar di tempat kerja. "Aku nggak bisa begini terus," gumamnya pada diri sendiri. "Aku tahu aku lebih dari sekadar pelayan." Dina mulai merenung, mengingat bagaimana ia dulu berjuang menjual kue keliling untuk melanjutkan sekolah. Jika ia bisa melewati itu, seharusnya ia juga bisa keluar dari monoton ini. Namun, bagaimana caranya? Keesokan harinya, Dina mengambil keberanian untuk bertanya kepada Pak Haris, kolega yang lebih tua. "Pak Haris, pernah nggak merasa bosan kerja di sini?" Pak Haris tertawa kecil. "Bosan? Dina, aku sudah kerja di sini lebih dari 10 tahun. Kalau dihitung, aku mungkin sudah bikin kopi untuk lebih dari 100.000 orang. Tapi ya, aku nggak punya pilihan lain. Buatku, ini sudah cukup." "Tapi Pak, apa nggak pernah kepikiran buat coba sesuatu yang lain? Mungkin yang lebih menantang?" Pak Haris terdiam sejenak, lalu menggeleng pelan. "Dina, nggak semua orang punya keberanian buat itu. Apalagi dunia di luar sini keras. Aku udah nyaman di sini. Kalau kamu merasa bisa lebih, ya coba aja. Tapi ingat, dunia nggak selalu ramah." Hari itu, Dina mulai lebih sering memperhatikan orang-orang yang bekerja di luar kantin, terutama wartawan yang sering berdiskusi di press room. Ia mendengar obrolan mereka tentang berita, wawancara, dan isu-isu besar yang sedang terjadi. Ada sesuatu yang menarik Dina pada dunia itu. Ia merasa mereka seperti hidup di tengah badai informasi, selalu bergerak, selalu tahu hal-hal baru. Sore itu, Dina berdiri di dekat pintu press room sambil membawa nampan. Ia mendengarkan dua wartawan berbicara tentang sebuah isu korupsi yang sedang mencuat. "Menurut gue, ini bisa jadi headline besar. Tapi kita perlu bukti tambahan," kata seorang wartawan perempuan. "Ya, tapi kalau salah langkah, kita bisa dituntut," jawab rekan laki-lakinya. Dina ingin tahu lebih banyak. Ia ingin tahu bagaimana mereka berpikir, bekerja, dan mengungkap kebenaran. Malam itu, sebelum tidur, Dina menatap langit-langit kamarnya yang penuh dengan noda lembab. Dalam keheningan, ia berbisik kepada dirinya sendiri. "Aku nggak mau jadi pelayan selamanya. Aku akan cari jalan. Entah bagaimana, aku akan masuk ke dunia itu." Hatinya penuh tekad. Dina tahu perjalanan akan sulit. Tapi ia juga tahu ia tidak bisa berhenti di sini. Monoton ini adalah pendorongnya untuk bermimpi lebih besar.